Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori pengetahuan Al-Kindi. Biografi Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Ia berasal dari Arab Selatan. Lahir sekitar 809 Masehi di Kufa. Ayah Al-Kindi bernama Harun Ar-Rasyid. Al-Kindi akrab dengan suasana pendidikan. Pendidikannya Al-Kindi mulai dari belajar, membaca, menulis, serta berhitung, dan juga menghafalkan Al-Quran. Memasuki masa remaja, ia mulai belajar bahasa dan sastra Arab, fikih, serta ilmu kalam. Setelah dewasa, ia pindah ke Basra, yakni wilayah Irak, untuk menuntut ilmu. Mengingat pada masa itu Basrah menjadi pusat ilmu pengetahuan, ia mencurahkan perhatiannya belajar ilmu kimia dan berbagai ilmu lainnya. Selesai belajar di Basrah, ia pun melanjutkan kuliah di Baghdad. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filsuf, ia juga tersohor sebagai kimiawan, matematikawan, astronom, doktor, ahli geografi, dan ahli musik. Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang melopori penerjemahan sekaligus mengenalkan tulisan atau karya-karya filsuf Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada abad pertengahan di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ia dipandang sebagai filsuf pertama tidak hanya karena sebagai pencinta kearifan yang pertama di antara rekan-rekan sebangsanya, tetapi juga karena metode sikap penjagaannya pada bidang-bidang pendidikan yang baru. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan mengurangi rasa hormat kepada Tuhan. Namun, Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Al-Kindi menjembatani kesenjangan antara pendekatan-pendekatan intelektual setengah hati dengan disiplin filsafat yang keras dari rekan-rekan muslim sejamannya. Pendekatan dan sifat inilah yang memberinya gelar falaisuf atau filsuf. Karya Al-Kindi sukar ditentukan jumlahnya karena dua sebab. Pertama, adanya perbedaan pendapat tentang jumlah karya yang dihasilkan. Antara lain, Ibnu An-Nadim dan Al-Qafti menyebut 238 risalah atau karangan pendek, sedangkan Said Al-Andalusi menyebut 50 buah. Terlebih lagi, sebagian dari karangan tersebut telah hilang. Yang kedua, di antara karangan Al-Kindi yang sampai kepada kita, ada yang memuat karangan-karangan lain. Isi karangan-karangan tersebut bermacam-macam, antara lain filsafat, logika, musik, dan aritmatika. Al-Kindi tidak banyak membicarakan persoalan-persoalan filsafat yang rumit dan yang telah dibahas sebelumnya. Ia lebih tertarik dengan definisi dan penjelasan kata-kata. Karena sebagian besar karangannya telah hilang, sukar sekali untuk memberikan penilaian yang tepat terhadap buah pikiran. Sekalipun demikian, hal ini tidak mengurangi penghargaan terhadapnya sebagai seorang filsuf pertama yang memberikan ulasan dan kritikannya terhadap buku-buku filsafat dari masa sebelumnya.
Karangannya yang terkenal ditemukan oleh seorang ahli ketimuran Jerman, yaitu Helmut Reiter, di perpustakaan Hagia Sophia, Istanbul. Karangan tersebut terdiri atas 29 risalah. Gambaran karya Al-Kindi menunjukkan betapa luasnya pengetahuan Al-Kindi. Beberapa karya ilmiahnya telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona ke dalam bahasa Latin. Karya-karya tersebut sangat mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Berikut beberapa karya Al-Kindi, baik yang ditulis sendiri atau ditulis ulang oleh penulis lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori pengetahuan dan pemikiran Al-Kindi. Yang pertama, konsep filsafat ketuhanan. Selain seorang filsuf, Al-Kindi juga dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengetahuan ilahi atau divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah berupa keyakinan. Yang kedua, pengetahuan manusiawi atau human science atau falsafah. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Al-Kindi merupakan seorang filosof Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Ia menunjukkan eksistensi Tuhan melalui argumentasi kebaruan atau dalil al-hudus. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud sempurna dan tidak diketahui wujud lain. Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Tidak aniyah karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Bahkan Tuhan merupakan pencipta alam. Tidak mahiyah karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Maksudnya yaitu Tuhan hanya ada satu dan tidak ada yang setara dengannya. Dialah yang benar pertama, al-haq al-awal, dan yang benar tunggal, al-haq al-ahad. Al-Kindi mengemukakan ada 3 jalan untuk membuktikan adanya Tuhan. Yang pertama, tidak mungkin ada benda yang ada dengan dirinya. Jadi wajib ada yang menciptakan dari ketiadaan, dan pencipta itulah dinamakan Tuhan. Yang kedua, dalam alam tidak mungkin ada keragaman atau keseragaman tanpa keragaman. Tergabungnya antara keragaman dan keseragaman secara bersama bukanlah karena kebetulan, tapi karena adanya sebab. Sebab yang dimaksud di sini ialah Tuhan. Maksudnya yaitu adanya Tuhan menyebabkan munculnya keragaman dan keseragaman secara bersama. Yang ketiga, kerapian alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya yang merapikan atau mengaturnya. Yang dimaksud yang merapikan atau yang mengatur di sini ialah juga Tuhan. Tuhanlah yang mengatur dan merapikan alam ini. Teori pengetahuan dan pemikiran Al-Kindi yang kedua yaitu menyelaraskan antara agama dengan filsafat. Al-Kindi hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik dalam tradisi pemikiran Islam, tepatnya pada masa transisi dari teologi tradisional kepada filsafat. Al-Kindi di sini diberi gelar sebagai seorang filosof bangsa Arab karena beliaulah orang yang pertama kali memperkenalkan filsafat ke dalam pemikiran Arab. Dalam kondisi yang demikian, Al-Kindi menghadapi 2 kesulitan. Kesulitan yang pertama berupa penyampaian gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang mana pada saat itu kekurangan istilah dalam menyampaikan ide-ide. Yang kedua, adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat. Nah, pada kesulitan yang kedua ini, Al-Kindi melakukan upaya berupa penyelarasan terhadap agama dengan filsafat. Upaya penyelarasan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama,
membuat kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa bangsa Arab dan Yunani adalah saudara, sehingga mereka tidak perlu adanya permusuhan. Yang kedua, menyatakan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang bisa datang dari mana saja, dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakui dan mengambilnya. Yang ketiga, menyatakan bahwa filsafat adalah suatu kebutuhan sebagai bentuk sarana dan proses berpikir, bukan sesuatu yang aneh. Keempat, menyatakan bahwasannya meskipun metode agama dan filsafat itu berbeda, tetapi perlu diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai keduanya adalah sama, baik dalam tujuan praktis maupun teoritisnya. Yang kelima, memfilsafatkan ajaran dan pemahaman agama sehingga selaras dengan pemikiran filosofis. Filsafat merupakan pengetahuan yang benar, dan Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dengan benar dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat. Oleh karena itu, Al-Kindi lah di sini berusaha untuk menyatukan antara filsafat dengan agama, dan juga sekaligus menjawab kritik dari para ulama yang menyatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang sesat dan menyesatkan. Jiwa menurut Al-Kindi merupakan wujud yang sederhana, yang mana esensinya terpancar dari Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa di sini merupakan elemen yang mempunyai kehormatan, kesempurnaan, kedudukan luhur, dan substansinya itu berasal dari substansi Sang Pencipta. Jiwa bersifat ketuhanan spiritual, terpisah dan berbeda dari jasad. Perbedaan antara jiwa dan jasad menurut Al-Kindi karena jiwa yang sering menentang keinginan hawa nafsu. Jadi, yang menentang itu merupakan jiwa dan yang ditentang itu merupakan hawa nafsu. Namun Al-Kindi sendiri tidak menjelaskan tentang waktu terciptanya atau kapan jiwa diciptakan, apakah jiwa itu sudah ada sebelum jasad ataukah lahirnya jiwa dan jasad itu barengan. Jadi di sini Al-Kindi itu tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang moral. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda moral yang artinya kesusilaan dan budi pekerti. Dalam istilah Islam, moral biasa disebut dengan akhlak, yang mana akhlak atau moral ini merupakan gambaran batin manusia yang berupa sifat-sifat kejiwaannya. Apabila setiap orang itu mempunyai moral yang baik atau akhlak yang baik, maka pasti terjamin akan bahagia hidupnya, karena antara manusia yang satu dengan yang lain itu pasti akan terjalin ikatan sosial yang baik. Nah, manusia merupakan makhluk sosial. Dalam hidupnya pasti memerlukan adanya manusia lain. Jadi harus diterapkan dalam diri setiap manusia itu akhlak atau moral yang baik agar hidupnya terjamin bahagia. Nah, Al-Kindi sendiri juga menyebutkan bahwasanya moral ini merupakan langkah untuk menjadikan hidup setiap orang ini menjadi bahagia. Al-Kindi menyebutkan bahwa kebiasaan jiwa yaitu mengatur jiwa dengan kebiasaan moral yang baik untuk menjaganya agar terjauhkan dari kejahatan. Nah, dengan demikian maka kebahagiaan akan diraih oleh manusia ketika ia menjauhi hal-hal dari atau sifat-sifat kejahatan. Nah, di sisi lain Al-Kindi juga menyebutkan bahwasanya kebahagiaan itu juga terkait erat dengan kebajikan, karena kebajikan merupakan tujuan manusia hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya itu mengenai bangunan dari pemikiran filsafat. Al-Kindi itu merupakan refleksi dari doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis. Pemikiran filsafat yang mendasari
keseluruhan pemikiran Al-Kindi ini ditemukan dalam risalah Fi al-Hudud al-Asya. Dalam risalah tersebut, Al-Kindi melakukan peringkasan atas definisi-definisi dari literatur Yunani dalam bentuk yang sederhana. Dan apa itu? Sementara dalam risalah Al-Kindi itu khusus memaparkan pada bagian permulaan dari disiplin filsafatnya. Dan Al-Kindi tersebut mengemukakan ada 6 definisi filsafat yang seluruhnya itu bercorak platonis. Jadi pada menurut Al-Kindi tersebut itu adalah merupakan ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan, fadilah, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebenaran dan hal-hal lain yang diderifikasi dari problem kebenaran merupakan orientasi para filosof manapun tanpa membedakan latar pemikiran dan jenis ataupun aliran yang dianutnya. Jadi menurut filsafat Al-Kindi itu merupakan suatu batas mengetahui hakikat, suatu sejarah batas kemampuan manusia, dan dalam tujuan filsafat dalam teori untuk mengetahui kebenaran dan dalam praktik mengamalkan kebenaran kebajikannya. Filsafat yang paling luhur dan mulia adalah filsafat pertama, yaitu Tuhan ataupun ketuhanan, yang merupakan sebabah ataupun iklah bagi setiap kebenaran realitis. Oleh karena itu, filosof yang paling sempurna dan mulia harus mampu mencapai pengetahuan yang lebih mulia. Mengetahui ilah itu sendiri itu lebih mulia dari mengetahui akibat makmulnya, karena kita hanya mengetahui sesuatu dengan sempurna bila mengetahui ilahnya. Pengetahuan tentang ilah pertama merupakan pengetahuan yang tersimpul. Itu pengetahuan yang tersimpul mengenai semua aspek lain dari filsafatnya. Dan dalam upaya pepanduan agama maupun dalam filsafat yang dilakukan, Al-Kindi didasari pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewaratakan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan seputar ihwal kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin-doktrin filsafatnya. Meskipun banyak yang merujuk kepada Aristoteles, Al-Kindi tidak membatasi. Jadi ini Al-Kindi ini tidak membatasi, teman-teman. Tidak membatasi peran filsafat pada pemikiran abstrak yang semata-mata. Sebagai muslim yang baik, dia meyakini peran penting filsafat dalam mendampingi agama. Kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berkata benar dan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam karyanya Kamiyah Kutub, Aristoteles memaparkan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat sebagai berikut. Jadi antara agama dan doktrin filsafatnya itu ada perbedaan sedikit. Ini yang saya dapat itu yang pertama, yaitu filsafat merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filosof melalui proses panjang pembelajaran, sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi karena diperolehnya tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui proses pemwahyuannya. Dan untuk yang kedua, itu filsafat menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam, sedangkan agama lewat kitab suci memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama mendekati persoalan manusia dengan keimanan. Jadi antara filsafat dan agama ini, itu filsafat itu mendasarinya itu dalam Al-Quran. Oke teman-teman, seperti itu ya. Apabila kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan pada
kolom komentar ataupun dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.